Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pina Amelia dari kelompok 4. Dan saya Tiara Putri. Saya Linda Hodijah. Kami ingin mempresentasikan tentang metodologi studi hukum Islam. Saya akan menjelaskan apa pengertian dari hukum Islam. Hukum Islam yang pertama adalah hukum yang merupakan bidang studi Islam yang paling dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, hukum Islam adalah aturan atau hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Yang ketiga, hukum Islam kategori syariah bersifat konstan atau tetap. Maksudnya, tetap berlaku di sepanjang zaman, tidak mencekal perubahan dan tidak boleh disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisilah yang menyesuaikan dengan syariat. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Saya akan menjelaskan tentang hukum dari Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran adalah bentuk dari masdar dari kata qoro'a yang bermakna membaca atau mengumpulkan. Jika Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang bermakna membaca, maka Al-Quran berarti sesuatu yang dibaca. Sedangkan, jika berasal dari kata qoro'a yang bermakna mengumpulkan, maka Al-Quran berarti sesuatu yang mengumpulkan. Karena Al-Quran itu berisi kumpulan kisah-kisah dan hukum. Secara terminologi, Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dengan melalui malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang membacanya akan menjadi ibadah. Dalam menerapkan hukum, Al-Quran memiliki 3 cara. Yang kedua, agak jelas dan terperinci, seperti dalam hukum jihad dan undang-undang perperangan. Yang ketiga, jelas dan terperinci, dalam masalah hutang piutang, makanan halal haram, dan sumpah, dan memelihara wanita dan perkawinan. Berikutnya, As-Sunnah yang akan dijelaskan oleh saudari Tiara Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari as-sunnah dan ijtihad. Saya mulai dulu dari as-sunnahnya. Jadi, as-sunnah itu secara etimologi berarti kebiasaan atau yang biasa dilakukan. Kemudian, secara terminologinya, as-sunnah adalah seluruh yang disandarkan kepada Rasulullah, baik itu ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penetapan. Kemudian, di dalam menerapkan hukum, as-sunnah itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, ada al-bayan takkid, itu sebagai penetapan dan penegasan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, ada bayan tafsir, itu sebagai penjelas dan pemperinci secara umum yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ada bayan tasri, itu sebagai penetapan suatu hukum secara jelas yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, itu pengertian dari as-sunnah. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari ijtihad. Jadi, ijtihad itu secara etimologi ialah mencurahkan segala kemampuan dan memikul beban. Maksudnya, secara terminologi, ijtihad itu berarti mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara, yaitu hukum Islam. Nah, tentang suatu masalah dari hukum yang terperinci, yaitu di dalam Al-Quran dan as-sunnah. Nah, saya akan menjelaskan beberapa metode dari ijtihad. Yang pertama itu ada ijma. Ijma ialah kesepakatan para ulama. Kemudian yang kedua itu ada qiyas. Qiyas itu menganalogikan hukum cabang. Yang ketiga itu ada istislah atau istishan, yaitu mencari kebaikan sesuai dengan hukum syara. Yang keempat ada urf, yaitu kebiasaan. Yang kelima itu ada sadzaro'i, yaitu mencegah supaya tidak mendatangkan kemadorotan. Yang keenam itu ada istishab, yaitu berpegang teguh kepada dalil yang ada sebelum datang yang baru. Kemudian yang ketujuh itu ada mazhab sahabi, yaitu apa-apa yang condong atau apa-apa yang dilakukan oleh para sahabat. Yang kedelapan itu ada saro man qabalana, yaitu hukum-hukum sebelum Islam atau risalah yang dibawa oleh
para nabi sebelumnya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Linda Hodijah. Fungsi hukum Islam. Yang pertama, memelihara kemaslahatan agama. Agama Islam harus kita jaga dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dari orang-orang yang ingin merusak agama Islam dalam bentuk ibadahnya maupun akidahnya. Yang kedua, memelihara jiwa. Tentunya, dalam Islam sangat dilarang saling bunuh-membunuh. Yang ketiga, memelihara akal. Selain menerima semua hukum Islam, Islam juga memerintahkan agar manusia berpikir menggunakan akalnya agar menemukan kebenaran yang hakiki. Yang keempat, memelihara keturunan. Dalam Islam ada hukum pernikahan dan juga mengharamkan zina. Yang terakhir, memelihara harta benda. Memang, pada hakikatnya semua harta benda hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Namun, dalam Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Prinsip hukum Islam. Prinsip hukum Islam yang pertama ialah prinsip tauhid. Prinsip tauhid merupakan ketetapan yang dinyatakan oleh kita dengan lafaz la ilaha illallah. Yang kedua, ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan ialah keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Yang ketiga, ada prinsip amar ma'ruf nahi munkar atau yang biasa kita sebut sebagai ahkamul khamsah, yakni hukum wajib, sunnah, haram, mubah, dan makruh. Selanjutnya, ada prinsip kemerdekaan. Prinsip ini mencakup sangat luas, kecuali yang terkait dengan hukum syara. Selanjutnya, ada prinsip persamaan. Prinsip ini harus kita terapkan kepada semua umat muslim, karena yang membedakan ialah hanyalah ketakwaan semata. Selanjutnya, ada prinsip ta'awun. Ta'awun tersendiri memiliki arti saling tolong-menolong. Bisa kita artikan prinsip ini sebagai tolong-menolong sesama manusia. Yang terakhir, ada prinsip toleransi. Toleransi bisa diartikan sebagai saling menghargai. Adanya toleransi menjamin tidak dilanggarnya hak-hak umat Islam dan hak-hak agama Islam. Itulah penjelasan-penjelasan mengenai metodologi studi hukum Islam. Sekian dari kelompok kami, maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.